Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati Bapak M. Dhani Faris Amrullah MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara PTUN dan MK. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulaiman Hendra, NPM 20201010165, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alur penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Alur penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pertama yaitu kita akan melakukan pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Setelah melakukan pengajuan gugatan, panitera akan melakukan penelitian administrasi gugatan dan alat bukti pendahuluan. Setelah panitera melakukan penelitian, maka apabila berkas belum lengkap, penggugat melengkapi dalam waktu 7 hari kerja. Jika lewat waktu, gugatan dapat diajukan kembali. Dan apabila berkas dinyatakan lengkap dan diterima, gugatan diregister setelah penggugat membayar biaya panjar perkara. Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka selanjutnya itu ketua pengadilan menetapkan majelis hakim. Dan setelah ketua pengadilan menetapkan majelis hakim, maka hakim ketua majelis menetapkan sidang pertama dan jadwal sidangnya. Gugatan diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya gugatan. Adapun agenda persidangan, yang pertama pemeriksaan gugatan, pemeriksaan jawaban, pemeriksaan bukti surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, dan pemeriksaan bukti elektronik. Setelah melakukan agenda persidangan, maka majelis hakim akan mengeluarkan putusan pengadilan pada tingkat pertama, di mana nantinya putusan tersebut akan dua putusan, yaitu upaya hukum kasasi sejak 7 hari sejak putusan, dan ataupun putusan kasasi bersifat final dan mengikat tidak ada upaya hukum nantinya. Untuk memperjelas video ini, saya telah menyiapkan skema bagan yang nanti akan saya jelaskan. Itu sebagai berikut. Dimana yang pertama yang telah dibahas tadi adalah pengajuan gugatan, dimana nantinya setelah pengajuan gugatan, panitera akan melakukan penelitian administrasi gugatan dan alat bukti pendahuluan. Maka setelah panitera melakukan penelitian, ada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila berkas belum lengkap, penggugat melengkapi dalam waktu 7 hari kerja. Dan apabila si penggugat dalam waktunya lebih 7 hari, maka gugatan tersebut dapat diajukan kembali. Kemungkinan yang kedua yaitu setelah penelitian, apabila berkas dinyatakan lengkap dan diterima, maka gugatan akan diregister setelah penggugat membayar biaya panjar perkara. Setelah dinyatakan bahwasannya berkas telah lengkap dan diterima, maka ketua pengadilan menetapkan majelis hakim, dan hakim ketua majelis menetapkan sidang pertama dan jadwal sidang tanpa pemeriksaan persiapan. Dan gugatan diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya gugatan. Adapun di dalam agenda persidangan yang telah dijelaskan, ada pemeriksaan gugatan, pemeriksaan jawaban, pemeriksaan bukti surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan alat bukti elektronik. Setelah agenda persidangan telah dilaksanakan, akan diputuskan oleh majelis hakim, yaitu putusan pengadilan tingkat pertama, di mana setelah putusan, jika si penggugat tidak terima dengan putusan hakim, ada upaya hukum kasasi, itu setelah 7 hari sejak putusan. Adapun putusan hakim tidak bersifat kasasi atau putusan hakim bersifat final dan mengikat atau tidak ada upaya hukum lagi. Baiklah, sekian
Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.